Shalom Bapak Ibu serta jemaat sekalian, puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena pada pagi hari ini kita dapat mengikuti kebaktian online. Saya berharap semoga Bapak Ibu selalu sehat dalam perlindungan Tuhan. Sebelum kita memulai kebaktian pada pagi hari ini, mari kita saat teduh sejenak. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Pertolongan kepada kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan buatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Selanjutnya kita akan naikkan pujian hormat bagi Allah Bapa. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kesempatan pada pagi hari ini kami dapat mengikuti ibadah ini walaupun di rumah kami masing-masing. Bapa, mohon Engkau berkatilah kebaktian ini ya Tuhan, dari awal hingga akhirnya. Beri kami hikmat ya Tuhan, agar firman yang akan disampaikan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa, mohon juga Engkau berikan kami kekuatan dan kesehatan ya Tuhan, agar kami dapat menjalani kehidupan kami sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Mohon Engkau berkati juga Bapak Pendeta Iwayan yang nanti akan menyampaikan firman-Mu. Mohon Engkau berkatilah ya Tuhan ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan atas segala kemurahan yang telah Engkau berikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jemaat disilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya kita akan menaikkan pujian doa kami. Setiap rencanamu
bangkit berdiri, kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan. Persembahan pertama dan kedua itu untuk pembangunan bisa ditransfer melalui rekening yang tertera di layar. Saya akan membacakan ayat untuk menyambut persembahan ini. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahmu. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ayat ini diambil dari Maleakhi 3 ayat yang ke-10. Selanjutnya kita akan sambut persembahan ini dengan menaikkan pujian. Jadikan aku saluran berkat. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan yang akan disampaikan ini disampaikan oleh Bapak Pendeta Iwayan. Kita sambut dengan pujian, Aku datang dan ku bersujud. Ada
Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, dalam nama Tuhan Yesus, kepadamu kami bersyukur karena hari ini kami bisa beribadah kepada Tuhan, meninggikan, memuliakan namamu. Bahkan kami boleh dilawat dengan firman Tuhan. Dan firman Tuhan adalah kekuatan bagi kami semua. Roh Kudus menolong kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tetap mengucap syukur karena kita boleh setia beribadah kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari salah satu tokoh yang penting juga di dalam Alkitab, yaitu adalah Nabi Nehemia. Ya, Nabi Nehemia ini memimpin gelombang yang ketiga, pemulangan bangsa Yehuda dari pembuangan dari Babel. Ya, dengan maksud untuk membangun tembok Yerusalem yang runtuh. Ada 3 tahap pemulangan Yehuda dari pembuangan dari Babel, yaitu tahap yang pertama yang dipimpin oleh Zerubabel. Ya, tujuannya adalah untuk membangun Bait Allah atau Bait Suci. Saudara, Bait Suci atau Bait Allah yang sekarang kita kenal mungkin namanya gedung gereja. Itu di hadapan Tuhan memiliki arti yang sangat penting, ya, yang sangat luar biasa. Makanya orang-orang yang digerakkan Tuhan untuk memperhatikan pembangunan tempat ibadah itu ada nilainya sendiri, ada berkatnya sendiri, yaitu adalah orang-orang yang mempunyai hati untuk rumah Tuhan, untuk tempat ibadah, untuk gereja, memperhatikan pembangunannya, memperhatikan pemeliharaannya, memperhatikan kebersihannya di dalam dan di luar. Itu ada berkat yang tersendiri. Makanya Zerubabel digerakkan oleh Tuhan untuk memimpin gelombang yang pertama, yaitu dengan tujuan apa? Membangun Bait Allah atau Bait Suci, tempat untuk umat beribadah kepada Tuhan. Yang kedua adalah dipimpin oleh Ezra. Ya, ada pendapat bahwa Zerubabel dan Ezra ini kemungkinan orang yang sama. Jadi Ezra dalam gelombang yang kedua yaitu memimpin umat Yehuda pulang ke negerinya adalah untuk membangun ibadah secara liturgis, yaitu membangun kerohanian umat. Makanya saudara, orang-orang yang mempunyai hati untuk membangun ibadah, ibadah secara liturgis itu ada di Bait Suci atau di Bait Tuhan, sekarang ada dalam gedung gereja. Makanya saudara-saudara, kita tidak boleh mengabaikan pertemuan-pertemuan ibadah secara liturgis. Memang semua keberadaan kita merupakan ibadah. Ya, kita bekerja, ya kita melakukan banyak kegiatan-kegiatan, memang itu merupakan ibadah. Karena Allah itu roh dan kebenaran, kita akan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Tetapi tidak pernah Tuhan juga mengabaikan ibadah secara kolektif, secara bersama-sama di gereja. Makanya ada Ibrani 10 ayat 25. Makanya umat Tuhan yang cinta ibadah, memperhatikan ibadah secara liturgis di dalam rumah Tuhan, ada berkatnya juga sendiri. Nah saudara, makanya pada gelombang yang ketiga, itu adalah digerakkannya Nehemia untuk membangun tembok Yerusalem. Gelombang pertama untuk membangun Bait Suci, gelombang yang kedua untuk membangun kehidupan ibadah, kerohanian pada Tuhan, dan yang ketiga adalah membangun tembok Yerusalem,
melalui kepemimpinan Nehemia. Nah, ini yang kita pelajari pada hari ini, yang kita akan baca dari kitab Nehemia pasal yang kedua ayat yang ke-17 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Berkatalah aku kepada mereka, kamu melihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Ketika kuberitahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku, dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Ketika Sambalat orang Horon dan Tobiah orang Amon, pelayan itu, dan Geshem orang Arab mendengar itu, mereka mengolok-olokkan dan menghina kami, kata mereka. Apa yang kamu lakukan itu? Apa kamu mau berontak terhadap raja? Aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun, tetapi kamu tidak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Terpujilah Tuhan atas firman-Nya. Berbahagialah kita semua yang terus konsisten melakukan firman Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Saudara, kita akan merenungkan tema mengenai mental pembangun versus mental penghancur. Kita lihat dengan jelas di sini pada judul perikop adalah tekad untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Saudara, Zerubabel sudah membangun bait Allah. Ezra dalam gerakan membangun ibadah rohani liturgi kepada Tuhan. Dan Nehemia membangun perkara juga yang sangat penting, tidak kalah pentingnya dengan poin yang satu dan yang kedua, yaitu membangun tembok Yerusalem. Apakah artinya sebuah tembok? Saudara, tembok ini berbicara mengenai tapal batas. Ya, tapal batas dengan yang lain. Tembok ini berbicara tentang sebuah kesaksian. Kalau tembok Yerusalem ini kesaksian bukan masalah kesaksian pribadi, tetapi kesaksian atau nama baik, reputasi satu bangsa. Dan tembok Yerusalem ini telah menjadi puing-puing. Pintu-pintunya terbakar dan hancur. Nah, ini menjadi satu aib bagi seluruh Israel, seluruh Yehuda. Bukan aib satu orang, bukan aib satu keluarga, tapi aib satu bangsa. Karena ini menyangkut sebuah reputasi bangsa. Saudara, makanya dikatakan pada ayat yang ke-17, berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela, tidak menjadi satu aib, menjadi satu kehinaan. Makanya runtuhnya tembok Yerusalem itu menjadi aib bangsa. Saudara, makanya ini sangat perlu untuk dibangun. Makanya pada waktu Nehemia mendengar ya tentang berita dari Hanani yang dibawa
dari Yerusalem dan menceritakan bahwa Tembok Yerusalem tetap menjadi reruntuhan, makanya Nehemia mendengar hal ini, dia sangat sedih. Sedih secara rohani di hadapan Tuhan. Nah, makanya di hal ini kita akan merenungkan apa itu ciri-ciri daripada mental pembangun dan juga mental penghancur. Saudara, mental pembangun yang kita lihat dari sesosok Nehemia, yang pertama-tama adalah Nehemia mendengar masalah yang luar biasa, aib yang luar biasa ini. Dia melihatnya secara positif. Artinya orang yang bermental membangun adalah selalu positif dengan masalah. Buktinya apa? Pada waktu Nehemia mendengar, dia tidak menyalahkan siapapun. Tidak menyalahkan para pemimpin-pemimpin agama, para imam. Tidak menyalahkan juga para penguasa, birokrat. Tidak menyalahkan bangsanya. Tidak menyalahkan situasi kondisi. Itu buktinya bahwa Nehemia menyambut persoalan, menyambut masalah dengan pikiran yang positif. Sangat positif. Saudara, orang-orang yang bisa menghadapi masalah dengan pikiran positif, ini sebagai salah satu bukti cerminan pribadi itu adalah orang yang beriman kepada Tuhan. Makanya saudara, salah satu kemutlakan sifat iman selalu positif dalam segala keadaan. Selalu positif dengan setiap persoalan. Itulah yang dibuktikan dari Nehemia. Makanya waktu dia mendengar berita aib ini, Nehemia, saya katakan, tidak menyalahkan situasi kondisi, tidak menyalahkan siapapun. Tetapi dia melihat persoalan ini, nama Tuhan akan dipermuliakan. Makanya saudara, ini adalah satu mental yang pertama adalah selalu positif terhadap masalah. Tetapi kalau mental penghancur, mendengar satu masalah, mendengar satu persoalan, pasti negatif. Makanya di sini juga dikatakan, ada kelompok orang yang negatif dengan persoalan. Selalu negatif dengan masalah-masalah pelayanan ataupun pekerjaan Tuhan. Yaitu dikatakan pada ayat 19, ya, pada waktu Nehemia dengan semua orang, ya, baik Hananya, para imam, para bupati, para birokrat, seluruh umat sudah siap untuk membangun. Tetapi ada kelompok yang negatif dengan rencana ini. Yaitu adalah ketika Sanbalat orang Horon, Tobia orang Amon, Geshem orang Arab mendengar itu, mereka mengolok-olokkan dan menghina kami, kata mereka. Apa yang kamu lakukan itu? Apa kamu mau berontak terhadap raja? Jadi saudara, kelompok Sanbalat, Tobia dan Geshem negatif dengan rencana sebuah pembangunan. Ini namanya mental penghancur yang tidak suka adanya sebuah kemajuan dalam sebuah pelayanan. Maka saudara, kita juga tidak terhindar dalam melayani Tuhan. Ya, selalu aja ada masalah, selalu juga ada halangan. Tetapi saudara, kita melihat ada orang-orang yang selalu positif sehingga membawa kemajuan lewat masalah. Tetapi juga ada orang-orang yang selalu negatif yang akan membawa kesia-siaan dan juga kehancuran dalam pekerjaan Tuhan. Ini yang pertama. Jadi saudara, apa tandanya atau ciri-ciri mental pembangun? Yang pertama adalah positif terhadap setiap persoalan, setiap masalah, karena dia melihat tangan Tuhan, ya, yang bekerja, dan lewat masalah nama Tuhan
akan dipermuliakan. Itu namanya mental yang positif dengan masalah. Yang kedua, apa yang diperbuat oleh Nehemia? Saudara, yang pertama dia melihat dengan empati rohani, dengan penuh kesedihan rohani. Tapi Nehemia tidak berhenti di situ. Hanya dia urusannya sedih secara rohani, berempati. Nah, mental yang kedua yang saya pelajari dari Nehemia ini sebagai mental pembangun adalah dia berdoa. Jadi ciri yang kedua dari mental pembangun adalah mental pendoa. Nehemia seorang pendoa syafaat yang luar biasa. Saudara, dari seluruh kitab Nehemia ini tidak kurang dari 11 kali dicatat Nehemia berdoa, bersyafaat. Maksudnya apa, saudara? Orang yang berdoa menyadari dirinya tidak mampu. Makanya dia berdoa sebagai bentuk bahwa dia mengandalkan Tuhan, bergantung kepada Tuhan. Orang yang melihat persoalan dengan kacamata iman, ya, bukan berarti dia gagah-gagahan, dia menyatakan dirinya sanggup seorang diri, tidak. Dia berdoa. Mengapa berdoa? Dia sebagai satu bentuk bahwa Nehemia orang yang sangat rendah hati. Ya, kami tidak ada apa-apanya kalau bukan karena Tuhan. Makanya saudara, Nehemia pada waktu mendengar tembok Yerusalem menjadi reruntuhan, dia masuk dan membawa di dalam doa. Ya, doa pujian, mengingatkan betapa agungnya, betapa luar biasanya Tuhan. Dia masuk dalam doa pengakuan dosa, dosanya pribadi dan juga dosa seluruh bangsa. Saudara, inilah mental pembangun. Pada waktu ada masalah, dia tidak mengandalkan dirinya sendiri, dia mengandalkan Tuhan. Karena itulah selalu membawa di dalam doa. Dan salah satu dari segala pekerjaan Nehemia dikenal sebagai pribadi pendoa. Makanya setiap masalah, saudara, mari kita datang membawa di dalam doa. Ada seorang pemuda juga dalam pembuangan di Daniel yang terkenal doanya. Siapa itu? Itu Nabi Daniel. Nabi Daniel adalah orang yang sangat cerdas, dikaruniakan oleh Tuhan, bahkan dikatakan 10 kali lipat kecerdasan Nabi Daniel ini daripada semua orang cerdik pandai pada waktu itu. Tapi lihat, Daniel tidak sombong, ya. Daniel ini orang yang pintar, dia pasti banyak membaca gulungan-gulungan kitab pada waktu itu. Teologianya pasti memang bisa dijamin. Namun Daniel tidak banyak berpolemik tentang teologi, ya tentang menyatakan dirinya yang paling mengenal Tuhan, tidak. Tapi dikenal Daniel selain kecerdasan, hikmatnya, kepintarannya, pengenalannya akan Tuhan, dia dikenal sesosok pribadi pendoa. Tidak kurang 3 kali dalam sehari Daniel berdoa sama Tuhan. Makanya pada waktu ada masalah dari orang-orang yang tidak suka dengan dia, yang iri sama dia, terus mengkonspirasi, Daniel harus dimasukkan ke dalam gua singa. Daniel tenang, saudara. Tidak menyandarkan siapapun dan apapun. Yang dia sandar hanya Allah yang disembahnya. Di mana Daniel sebagai pribadi yang selalu hidup di dalam doa. Sehingga dia tidak negatif. Sekalipun orang-orang negatif, dia tidak negatif dengan orang-orang negatif. Karena apa? Daniel memiliki mental pendoa, pribadi berdoa, sama dengan Nehemia. Dan ini juga terjadi atas setiap kita hari ini. Makanya kalau kita dengar masalah besar, masalah kecil, jangan andalkan kekuatan sendiri. Mari masuk kamar, ada syafaat, ada doa, doa pribadi, doa keluarga, doa bersama. Ini namanya mental pembangun, adalah mental yang suka berdoa.
kepada Tuhan. Saudara, yang ketiga, ciri mental pembangun itu adalah dalam setiap persoalan selalu mencari solusi. Artinya mental pembangun adalah pencari solusi. Oh, bagaimana jalan keluarnya? Makanya Nehemia di sini sesudah dia berdoa diberikan hikmat oleh Tuhan. Apa yang harus dilakukan? Makanya Nehemia menyusun strategi, menghubungi pemerintahan para penguasa pada waktu itu, Raja Artahasta, menghubungi para bupati, menghubungi para pemimpin agama, menghubungi semua mitra-mitra pelayanan, menghubungi, mensosialisasi kepada rakyat. Saudara, sesudah Nehemia berdoa, makanya ayat yang 17 dikatakan, berkatalah aku kepada mereka. Siapa? Yaitu orang-orang tadi yang sudah dikoordinasikan atau dikomunikasikan, dan mereka boleh semuanya mengatakan seia sekata untuk membangun tembok Yerusalem, yaitu membangun pekerjaan Tuhan. Makanya ayat 18 dikatakan, ketika ku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku, dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Kami siap, bentuk plural, bukan single fighter, bukan seorang diri. Saudara, karena apa? Nehemia telah berdoa. Dalam doa Tuhan menunjukkan apa yang harus dilakukan. Nehemia datang pada raja. Nehemia datang membawa surat yang diberikan raja kepada bupati-bupati, menghubungi para rekan-rekan pelayanan, para imam, para rohaniwan, menghubungi mitra-mitra pelayanannya, ada Hanani, ada Hananya, dan mensosialisasi kepada seluruh rakyat sehingga mereka bergerak dalam kesatuan, roh yang mempersatukan, dan mengatakan kami siap untuk membangun. Saudara, mental pembangun yang ketiga adalah setiap masalah dia berpikir apa solusinya, bagaimana penyelesaiannya. Bukan gang buntu, saudara, tapi orang-orang yang bermental meruntuhkan selalu negatif. Yang kedua, bukan berdoa tetapi nyinyir. Bahkan dikatakan oleh kelompok Sanbalat ini, biarin aja dia membangun, ntar anjing lewat juga roboh lagi. Nyinyir. Kelompok-kelompok nyinyir ini saudara sampai sekarang pun ada. Bukan hanya di dunia pemerintahan, di dalam pekerjaan Tuhan pun ada banyak pribadi-pribadi yang nyinyir tentang pekerjaan Tuhan. Ya, jadi tidak yakin tentang kuasa dan pimpinan Tuhan. Selalu mendiskreditkan, selalu menunjukkan arogansinya. Ini orang-orang yang nyinyir. Orang-orang yang nyinyir itu saudara tidak akan mendapat upah apa-apa. Semua yang dilakukannya itu pasti sia-sia. Ya, dia negatif dan nyinyir, orang mencari jalan keluar, dia menjadi penghalang. Ya, selalu menjadi penghalang untuk pekerjaan Tuhan. Nah, ini kita perhatikan dalam kita juga melayani Tuhan sekarang ini. Mari kita memiliki mental yang selalu positif. Yang kedua, kita membawanya dalam doa, menjadi pribadi pendoa. Dan yang ketiga, selalu mencari solusi, jalan keluar dari setiap persoalan. Yakinlah kita bersama dengan Tuhan, setiap masalah selalu ada jalan keluar. Dan yang terakhir daripada mental pembangun ini saudara adalah mental pemersatu. Ya. Jadi berjuang untuk bersatu. Bagaimana Nehemia menyatukan, ada suara raja, ada suara bupati, ada suara para imam, rohaniwan, ada suara daripada mitranya, dan juga suara seluruh rakyat. Ini perjuangan, ini didoakan, diperjuangkan dengan kerja keras, dan betul Tuhan menyertai. Seluruhnya bersatu. Dan ini adalah memang kehendak Tuhan, unity.
pada waktu kita berjuang, seia, sekata, semitra, sinergi, pasti akan terjadi rukun bersama. Bersama rukun. Pada waktu kita rukun bersama rukun, saudara, apa yang dikatakan oleh Mazmur 133. Jikalau kita unity, rukun, kesanalah diperintahkan berkat oleh Tuhan. Makanya kalau kita gereja selalu rukun, seia, sekata, sehati, sepikir, sepakat, hamba Tuhan, gembala sidang, para majelis, diakan, para pengurus komisi, seluruh jemaat Tuhan bersatu. Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Sehingga akhirnya karena mental pembangun ini, mereka berhasil menyelesaikan dalam waktu 52 hari. Seluruh tembok Yerusalem itu diselesaikan. Tuhan membuat berhasil. Saudara, sudah berhasil apa yang diperbuat oleh Nehemia. Apa dia mengatakan? Siapa dulu yang inisiatif? Siapa dulu yang mengusahakan? Nehemia nggak ada sedikit pun menyombongkan diri. Di atas puncak keberhasilan itu, saudara, apa yang dikatakan oleh Nehemia? Pasal 2 ayat yang ke-8b, dan raja mengabulkan permintaan itu karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Saudara, pada ayat yang ke-20, aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Kurang lebih di setiap pekerjaan diselesaikan, Nehemia karena pertolongan Tuhan, karena kemurahan Allah, karena kasih Tuhan boleh berhasil. Berarti di puncak keberhasilan yang dipersembahkan adalah kemuliaan bagi nama Tuhan, pengakuan akan kasih Tuhan, kekuatan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam hidupnya. Tetapi kalau mental yang meruntuhkan, pasti pemecah belah. Biarlah kita memiliki mental yang positif dengan setiap masalah, memiliki mental sebagai pribadi pendoa, dan mental yang selalu mencari solusi dari setiap persoalan, dan kita mengusahakan untuk kita selalu unity ya di dalam pekerjaan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami telah sampaikan firman-Mu, biarlah kami dikaruniakan mental pembangun, bukan mental penghancur. Setiap kami anak-anak-Mu akan boleh memasukkan diri, menghisapkan diri dalam golongan orang-orang yang memiliki mental pembangun, bukan mental yang meruntuhkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara sekalian, kita akan meneruskan dengan perjamuan kudus pada saat ini sebagai bentuk penyatuan atau kita unity dengan pribadi Yesus melalui roti yang melambangkan tubuhnya dan anggur yang melambangkan darahnya. Kalau kita merenungkan firman Tuhan tadi, mental pembangun adalah mental yang selalu berjuang untuk unity. Ini adalah kehendak hati Yesus, kerinduan Yesus. Mari kita wujudkan lewat perjamuan kudus yang kita akan laksanakan saat ini. Saya membacakan firman Tuhan 1 Korintus 11 ayat 23 dan selanjutnya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara sekalian, dalam perjamuan kudus ada dua benda yang dikhususkan atau disakralkan. Yang pertama adalah
roti yang tidak beragi, yang melambangkan tubuh Tuhan Yesus yang suci, yang telah dipecah-pecah, dikorbankannya untuk kita. Mari kita angkat roti ini di tangan kita sebagai tanda bahwa kita boleh percaya, mengimani, dan mengagungkan pengorbanan Kristus. Sesuai dengan nats Alkitab, bahwa roti ini melambangkan tubuh Tuhan Yesus yang suci, yang telah dikorbankannya untuk kita orang-orang berdosa. Sekarang terimalah roti ini dengan iman dan makanlah. Dan yang kedua adalah anggur, yang melambangkan darah Tuhan Yesus yang suci. Darah perjanjian baru, tidak ada pengampunan dosa tanpa penumpahan darah. Dan darah itu adalah darah Tuhan Yesus. Mari terima anggur ini, angkat. Kita boleh muliakan nama Tuhan, kita percaya sungguh Yesus telah menyerahkan hidupnya untuk kita semua. Salibnya, salibnya selama mulia, dosaku dihapuskan oleh darah Yesus. Sesuai juga dengan nats Alkitab, bahwa anggur ini melambangkan darah Tuhan Yesus, darah yang suci, yang ditumpahkan demi pengampunan segala pelanggaran, segala salah, bahkan segala dosa-dosa kita. Sekarang terimalah anggur ini dengan iman dan minumlah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur hari ini kembali kami bisa mengenang mengingat, bukan hanya mengenang mengingat, tapi sebagai satu wujud nyata kami bersatu di dalam pengorbananmu, dalam kematianmu, dan dalam kebangkitanmu. Biarlah perjamuan kudus ini boleh melahirkan satu semangat mental pembangun, membangun pekerjaan-pekerjaan Tuhan, bukan mental penghancur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan sambut perjamuan kudus dengan menaikkan pujian Jangan Lupa Getsemani. Pimpin ke Golgota.
dalam nama Tuhan Yesus, di dalam kebersamaan kami sebagai jemaat berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, yang mulai satu rencana baru, yaitu adalah hidup dalam kenormalan baru. Biarlah kiranya Tuhan menyertai bangsa kami, sehingga rencana ini bisa terlaksana dan dilakukan dengan penuh kesadaran oleh seluruh rakyat Indonesia. Kami juga berdoa untuk pembangunan pekerjaan Tuhan melalui gerejamu sedang Kristus, lewat sinode, melalui kepemimpinan Bapak Pendeta Andrew dan juga Bapak Yeskiel. Tuhan juga berkati semua BPH, hamba-hamba Tuhan, dan juga seluruh pengerja dalam sinode, agar betul-betul bisa memperhatikan kemajuan pekerjaan Tuhan. Engkau mengeruniakan pada kami sebagai hamba-hambamu adalah mental pembangun, supaya pekerjaan Tuhan boleh semakin maju dan berkembang. Berkati setiap gereja lokal, baik yang ada di Sukabumi, di Bandung, Kelapa Gading, yang ada di Bogor, Perumpung, yang ada Teluk Betung, Weabung, Pringsewu, yang ada di Sekincau, yang ada di Bangka, Batam, dan juga di seluruh Kabupaten Sanggau di Kalimantan Barat, yang ada Pos PI di Tangerang. Kiranya Tuhan berkati termasuk juga di Curug, agar seluruh gereja lokal jemaatmu, pekerjaan-pekerjaan Tuhan, misi Tuhan dilaksanakan untuk mengalami kemajuan. Segala persembahan yang kami bawa kepada Tuhan, Engkaulah kiranya memberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa, yang mengajarkan doa demikian. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa yang limpah sempurna, kasih karunia penebusan, keselamatan, pengampunan dosa dalam Kristus Yesus Anak yang tunggal, serta janji penyertaannya di dalam dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Selamat hari Minggu